Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 6B kelas APP ingin mempresentasikan mengenai aspek teknis dan teknologi beserta aspek manajemen dan sumber daya manusia mengenai ide bisnis kami yaitu Nanamio. Sebelum mulai ke dalam presentasi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 6B beranggotakan saya sendiri, Syawak Tarifah Syares, Muhammad Faisal Edison Putra, Salsabila Putri Mahanani, Siti Atika Zahra, dan Novina dengan dosen pengampu Profesor Neda Tripurti, SD, MP, PhD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam aspek yang pertama, yaitu aspek teknis dan teknologi. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai perencanaan pengawasan kualitas produk yang akan dijelaskan oleh Salsabila Putri Maharani. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah kita membahas mengenai perencanaan pengawasan kualitas produk. Dan untuk produk ini adalah sebuah aplikasi yang akan diluncurkan ke tengah-tengah masyarakat dan tentunya produk ini harus memiliki beberapa kriteria. Pertama itu adalah tingkat error dan bugnya yang rendah, lalu desain grafis yang nyaman dan enak dilihat oleh mata, lalu tampilan user interface yang menarik dan user friendly serta mudah digunakan. Lalu pada rencana kualitas ini kita perlu memperhatikan beberapa hal dari berbagai macam aspek agar penetapan dan pengembangan tujuan serta kebutuhan kualitas dan penerapan sistem kualitas. Next. Berikut bentuk dari user interface dari aplikasi Nanamio. Di sini dapat kita lihat ada bagian page registration, lalu ada memverifikasi nomor HP saat pendaftaran. Next. Lalu ada user interface untuk customer masuk ke dalam page-nya dan akan dimunculkan page welcome dari Nanamio. Next. Beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, pertama itu adalah performance atau kinerjanya. Aplikasi ini akan diharapkan untuk memperoleh akses cepat, mudah digunakan oleh customer, lalu user friendly dan nyaman saat digunakan, serta menghadirkan fitur-fitur menarik dan membantu pengguna. Untuk aspek dari conformance to specification-nya atau spesifikasi dari produk ini, diharapkan platform dapat memenuhi standar dan memiliki kesesuaian dengan standar spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu untuk aspek yang selanjutnya adalah reliability, di mana untuk produk ini tidak memiliki kemungkinan akan kerusakan dan gagal pakai saat digunakan. Lalu dilakukan pemeriksaan dan pengontrolan secara berkala sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, dan produk ini dapat diandalkan oleh pengguna. Untuk aspek durability-nya atau ketahanan, di sini produk memiliki daya tahan yang lama atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian aplikasi dapat digunakan terus-menerus tanpa takut rusak, dan keamanan akun dari customer dapat dipastikan terpercaya. Dan selanjutnya untuk aspek terakhir adalah estetik. Di sini untuk aspek ini dirancang semenarik mungkin tampilannya, unik dan menarik, serta user interface dengan tema hijau, cerah dan fresh. Next, dalam rencana kualitas ini kita memerlukan pengawasan kualitas terhadap produk aplikasi, di mana pengawasan kualitas dilakukan dengan metode acceptance sampling. Dengan metode ini kita dapat melakukan penerimaan atau penolakan terhadap semua produk berdasarkan banyaknya produk yang rusak dalam sampel, dan melalui metode ini kita dapat menampilkan apakah produk aplikasi tersebut memenuhi standar atau tidak. Nah, jika terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi standar, maka akan dilakukan pengecekan secara berkala dan tidak dapat dipublikasikan. Akan tetapi jika telah memenuhi standar, maka aplikasi dapat diedarkan dan dapat dimulai untuk digunakan ke masyarakat. Nah, pengawasan dan pengendalian terhadap produk dilakukan secara berkala dan terus dilakukan evaluasi dari yang telah dilakukan dan inovasi ke depannya agar produk tetap berkembang dan terus mengikuti zaman. Baik, terima kasih kepada Salsabila.
Untuk selanjutnya itu ada proses produksi dan teknologi yang akan digunakan. Untuk proses produksi akan dijelaskan oleh Novina. Kepada Novina dipersilakan. Baik, selanjutnya itu proses produksi, yaitu mengenai tahapan dari proses produksi aplikasi dari Nanamiyuk. Berikut itu pertama ada tahapan planning, di mana tahapan planning ini kita melakukan perencanaan dalam proyeknya. Selanjutnya itu ada analisis, di mana tahap analisis ini merupakan tahap untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses produksi dari aplikasi Nanamiyuk ini. Dalam ini dibutuhkan sumber daya berupa perangkat elektronik, dan pengembangan aplikasi serta programmer. Selanjutnya itu yang ketiga ada desain, di mana tahap desain ini adalah tahap untuk melakukan proses desain aplikasi berupa penyusunan user flow yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk user interface. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada implementation, di mana tahap implementation ini merupakan tahapan untuk melakukan serangkaian tahap implementasi berupa coding program, mencobakan program tersebut atau testing, serta menginstalisasi dan rilis aplikasi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada maintenance, di mana tahapan maintenance ini merupakan tahapan setelah proses produksi yang mana dilakukan pengawasan terhadap proses aplikasi tersebut, menyingkirkan segala error atau bug yang dialami oleh user sehingga produk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Next. Selanjutnya adalah poin teknologi yang akan digunakan, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tentunya dalam perencanaan ide bisnis kami ini diperlukan teknologi yang harus digunakan untuk pembuatan platform. Yang pertama itu hardware, ada prosesor Intel Core VM Gen 3 CPU. Yang kedua itu ada memori RAM 4 GB Intel HD Graphics 4000. Untuk device-nya itu ada prosesor dual core 1 HZ, sistem operasi Android atau KitKat. Yang ketiga itu ada memori RAM 512 MB. Yang selanjutnya itu ada Graphic Adreno 94 FR. Yang selanjutnya itu ada softwarenya. Untuk softwarenya itu ada sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit. Yang selanjutnya itu ada Android Studio. Yang ketiga itu ada Android Software Development Kit. Yang keempat itu ada Android Development Tools. Selanjutnya ada database dan MySQL. Untuk toolsnya itu ada Visual Studio, itu editor bahasa pemrograman, Python sebagai bahasa pemrograman aplikasi, dan Figma sebagai desain awal sebelum diprogram, seperti user interface yang sudah ditampilkan sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada lokasi usaha dan tata letak kantor. Untuk lokasi usaha akan dijelaskan oleh Siti Atika Zahra. Kepada Tika dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah lokasi usaha. Lokasi usaha yang dipilih untuk kantor Nanamiyuk sendiri itu berkaitan dengan jenis usaha dan investasi dari perusahaan. Lokasi usaha ini beralamat di Jalan Tarandam, Soahan, Padang. Untuk kondisi lokasinya itu dipilih karena untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau kantor pusat dan memperoleh informasi. Hal ini disebabkan juga karena lokasi yang dipilih ini berada di sekitaran kota yang selalu ramai oleh pengunjung. Selanjutnya itu sumber daya yang terdapat pada perusahaan bisnis digital ini, yaitu sumber daya listrik dan ketersediaan produksi seperti elektronik dan sumber daya manusia. Untuk transportasi, hal ini berhubungan dengan transportasi karena lokasi yang dipilih itu berada di sekitar kota sehingga memudahkan akses transportasi seperti ojek, angkot, taksi, dan bus. Baik, terima kasih kepada Tika. Untuk yang
selanjutnya itu ada tata letak kantor yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal Edison. Baik, selanjutnya tata letak kantor. Jadi jenis tata letak kantor yang digunakan adalah ruang kantor bilik atau cubicle office. Jenis tata ruang kantor ini akan membuat pegawai lebih memiliki privasi karena meja kerja mereka terpisah oleh sekat-sekat sehingga tidak mudah terganggu oleh orang lain. Kelebihan dari bentuk tata ruang ini bisa memberikan suasana ruang kerja yang lebih pribadi, tenang, dan juga tenang untuk pegawainya. Dengan begitu, para pegawai akan lebih konsentrasi dalam bekerja dengan maksimal. Namun kekurangan pada cubicle office ini adalah komunikasi akan sedikit terhambat karena adanya halangan dan juga ruangan yang terkesan lebih sempit karena banyaknya sekat pemisah. Berikut di sebelahnya merupakan bentuk dari tata letak kantor dari perusahaan bisnis digital kami. Yaitu ada toilet, ada ruangan manajer, ada tempat ibadah, ada departemen human resource, ada departemen IT and operational, ada departemen keuangan, dan ada departemen pemasaran. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Faisal. Untuk yang selanjutnya, kami akan membahas mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dan sebelum masuk ke aspek selanjutnya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan semuanya. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri untuk aspek teknis dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.